Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih ada sebuah cerita lanjutan dari kisah yang sebelumnya. Sebuah cerita kiriman dari teman subscriber kita yang bernama Narto. Sebuah kisah yang berjudul Aden-Aden Tanah Kuburan. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini. Dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Buat teman-teman yang punya pengalaman horor dan pengen dibawakan di channel ini, nanti teman-teman bisa hubungi langsung kontak admin kami yang sudah saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk lanjutan dari kisah ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Yang sebenarnya dalam pikiran Sukma, kesadaran Rahma sekarang dalam kondisi kosong. Nampaknya ada yang membawa dan mengujinya. Sedikit Sukma berpikir mengaitkan dengan kejadian yang dialami Narto dalam sela mimpinya. Yang jelas, Sukma tipikal orang dengan perhitungan matang. Ia tidak mau gegabah untuk bertindak sekarang. Oh ya Paman, mobil rongsok yang mau Paman jual posisinya ada di mana Paman? Tanya Sukma setelah lamunannya. Mobilnya ada di ujung blok dekat kolam ikan, gak jauh dari sini. Biar anak saya yang antar ke sana. Vicky, ucap si paman memanggil anak laki-lakinya. Iya ya, ada apa manggil Vicky? Ucap anak yang mulai besar itu. Kamu antar om ini ke tempat mobil pickup rongsok kita yang di ujung dekat kolam ikan. Baik ya, mari om, saya antar. Agar lebih leluasa untuk meneliti dan mencermati, Sukma putuskan untuk berjalan kaki ke tempat di mana mobil rongsok itu berada. Mereka berjalan perlahan. Dengan mata Sukma yang terus terlempar jauh mencermati setiap sudut dari bangunan-bangunan rumah di tempat ini. Kenapa om? Perumahan ini aneh ya? Tegur Vicky karena mata Sukma yang tidak henti melempar pandang. Oh, enggak juga. Oh ya, yang tinggal di blok perumahan ini cuma kamu sekeluarga. Apa ada yang lain? Tanya Sukma. Sekarang tinggal kami om. Sebulan lalu sih saya masih ada tetangga, bahkan anaknya juga sebaya dengan saya. Sekarang mah saya nggak ada temen di sini. Terlebih kalau malam, serem banget. Kadang Vicky suka ngeliat pocong jalan melayang, padahal di dalam rumah. Hanya di rumah saja atau di luar rumah juga kamu pernah melihat sosok seperti itu? Tanya Sukma. Pernah om, tapi udah lama banget, mungkin hampir setahun lalu. Pas awal-awal kami pindah ke sini. Di luar rumah lebih banyak lagi, gak cuma pocongan, tapi ada setan yang dadanya besar banget, kelihatan seperti hampir mau meletus. Rambutnya acak-acakan, mukanya keriput kayak nenek-nenek. Hampir teman Fikri kena tipu dan diangkat anak sama itu setan. Ih, serem pokoknya, tutur Vicky. Hampir kena tipu? Bagaimana maksud kamu, Fik? Tanya Sukma semakin penasaran. Anak laki-laki itu pun mulai bercerita. Menurut penuturan Vicky, 1 tahun lalu masih ada 10 keluarga yang menempati blok komplek perumahan AL ini. Dari beberapa keluarga itu pun ada 3 anak sebayanya yang sekaligus menjadi teman bermain untuknya. Sore menjelang maghrib di taman bermain yang berada di komplek perumahan ini. Main kelerengnya besok lagi yuk, udah mau maghrib, ucap Holil salah satu anak yang ikut bermain. Mendengar ajakan itu, Vicky pun segera merapikan dan mengantongi kelereng yang ia punya, bermaksud untuk menyelesaikan permainan adu kelereng dan pulang. Bentar lagi kek, ini kan giliranku yang main, curang banget sih kalian, ucap si imam merajuk. Udah mau maghrib imam, nanti ayah sama ibuku marah kalau sampai aku belum juga pulang, jawab Vicky. Udahlah, besok aku gak mau main lagi sama kalian, males mainnya pada curang, gerutu imam. Karena tidak enak sama imam yang ngambek, alhasil Vicky dan Holil pun terpaksa melanjutkan permainan. Bahkan mereka tidak mengindahkan suara azan maghrib yang berkumandang. Langit senja merah mulai sedikit bercampur gelap. Terdengar suara perempuan memanggil nama Vicky. Vicky, ayo pulang, ucap seorang ibu yang berdiri di ujung area taman bermain. Tuh kan ibuku sampai nyusul ke sini, udah besok lagi, ucap Vicky yang segera merapikan kelerengnya dan berjalan tergesa menghampiri ibunya. Namun sepanjang perjalanan menuju pulang, ibunya nampak dia membisu dengan raut muka datar tanpa ekspresi. Sesampainya langkah mereka sampai di sebuah rumah,
Rumah yang Vicky lihat pun sama dengan bentuk rumahnya. Hanya saja Vicky sejenak berhenti sebelum masuk. Entah apa yang ia rasa, seakan enggan untuk masuk. Namun ibunya menarik tangan Vicky secara kasar untuk segera masuk. Vicky langsung ditarik ke meja makan. Di sana sudah tersaji banyak makanan enak menggugah selera. "Bu, Vicky mau mandi dulu, badan Vicky keringetan," ucap Vicky pada ibunya. "Cepat makan," sentak ibunya. Vicky tersentak kaget dan takut karena sang ibu tidak biasanya bersifat kasar padanya. Ia hanya menggenggam sendok dan garpu tanpa mau memulai memakan makanan yang sudah ibunya sajikan di piring di hadapannya. "Kalau kamu tidak mau makan, kamu harus meminum air susuku," ucap si ibu dengan menyibakkan pakaian daster dan mengeluarkan sebuah payudara dari dalamnya. Ibu itu pun seakan memaksa Vicky untuk mengisap puting payudara yang ia sodorkan paksa di wajah Vicky. Ibu kenapa sih? Vicky bukan anak kecil. Vicky nggak mau, Bu," ucap Vicky meronta. Semakin kuat Vicky meronta, semakin kuat juga ibu itu memaksa menekan kepala Vicky agar segera menuruti perintahnya. Prang, 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 prang. Bunyi alat-alat dapur yang diantumkan disertai teriakan-teriakan mencari namanya. "Vicky, Vicky, di mana kamu, Vicky?" Sorak riuh warga terdengar. Setelah suara-suara itu, kini Vicky mulai merasakan bau amis dari tubuh sang ibu, juga payudara yang menempel di wajah berangsur membesar semakin membesar hingga mampu membenamkan kepala Vicky. Sekuat tenaga Vicky berontak, hingga akhirnya mampu mengangkat kepala dan mendongakkannya ke arah wajah sang ibu. Betapa terkejutnya Vicky, apa yang ia lihat kini bukan wajah ibunya lagi, namun sudah berganti dengan wajah nenek-nenek keriput yang begitu menyeramkan. Kek, 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 kek. Suara yang mendesis dari mulut nenek itu. "Tolong, tolong, tolong!" Sekuat tenaga Vicky berteriak. Rumah yang awalnya rapi kini menjadi bangunan rumah gelap, kotor terbengkalai. Brak, pintu terbuka. Beberapa orang warga dengan membawa peralatan dapur yang dihantamkan mulai masuk. "Lepaskan anak itu!" teriak warga pada sosok itu dengan tidak henti memukul peralatan dapur. Sosok nenek-nenek dengan payudara menjuntai itu nampak ketakutan dan seakan kesakitan dengan suara-suara besi beradu yang tidak henti dipukul warga. Kini sosok itu melepaskan Vicky. Vicky segera berlari menghampiri kedua orang tuanya yang terlihat ikut bergabung dalam kerumunan warga. "Vicky, untung kamu selamat, Nak," ucap si ibu yang langsung memeluk anaknya dengan tangis. Sosok wanita tua dengan payudara besar menjuntai itu pun berangsur mundur, kembali mengeluarkan suaranya yang seram, sebelum ia benar-benar hilang di balik tembok. "Jadi begitu, Om, kejadiannya. Sebenarnya masih banyak lagi kejadian-kejadian lainnya. Makanya tempat ini berangsur sepi ditinggalkan. Sampai-sampai kini cuma tersisa keluarga aku," tutur Vicky. "Sayang banget ya, muka nenek-neneknya serem. Kalau mukanya mirip Mia Khalifa mah, Mamang sih mau kalau harus disusuin," salah Mang Soleh. Sukma hanya menggeleng kepala dengan kelakuan Mang Soleh. Mata Sukma mulai tertuju pada sebuah rumah yang kondisinya rusak parah, bahkan tanpa daun pintu sehingga mudah untuk dimasuki. "Mang Soleh sama Dik Vicky, tunggu saya sebentar," ucap Sukma yang langsung melangkahkan kakinya masuk ke dalam rumah rusak itu. Tidak henti mulutnya yang terus bergetar membaca bait-bait doa. Beberapa ekor serangga hitam mulai keluar dari belahan teras bangunan itu. Dengan cepat Sukma meraih salah satunya. "Jangkrik Madam Banteng," ucapnya dengan sedikit membuka kepalan tangan yang berisikan hewan serangga yang digenggam. Agar tidak terjadi kesalahpahaman, mari kita ulas Madam Banteng atau Ibu Banteng. Tapi bukan Ibu Banteng merah, tapi memang namanya serangga jangkrik Madam Banteng. Spesies serangga jangkrik yang ukurannya paling besar dari serangga jangkrik umumnya. Madam Banteng ini kepalanya besar, namun tidak bertanduk. Dengan warna hitam legam seperti kecoa, jangkrik seperti ini umumnya hanya hidup dan berhabitat di tanah pemakaman. Ditemukannya serangga jangkrik Madam semakin menambah keanehan. Mengapa spesies ini bisa berada di tanah pemukiman? Sukma semakin menjadi dengan pikirannya yang bertanya-tanya. Ia mengangkat sebuah bongkahan kecil dari teras yang retak. Diambilnya segenggam tanah merah kering dari balik teras itu. Ia bungkus menjadi satu dengan seekor serangga jangkrik yang ditemukan ke dalam sebuah kantong kresek kecil. Selesainya Sukma segera bergegas keluar. "Mang Soleh, Mamang balik lagi ke rumah Vicky. Ambil mobil umplung dereknya sekarang. Cepat, Mang."
Walau dengan sedikit menggerutu, Mang Soleh pun mengikuti perintah Sukma. Bocah gemblung, bisa-bisanya orang tua disuruh-suruh. Setelah mobil rongsokan berhasil diangkat naik, Sukma dan Mang Soleh segera melajukan mobil derek berjalan, mulai meninggalkan blok AL perumahan ini. Namun sebelum mobil derek ini benar-benar meninggalkan gerbang gapura pintu masuk, nampak pandangan Sukma menajam terlempar jauh ke arah kiri sudut perumahan ini. Area taman bermain anak, bukan perosotan anak yang besinya sudah menguning karena karat yang Sukma tatap, melainkan adanya sosok kakek-kakek bungkuk berbaju hitam, memakai topi camping. Sosok itu berdiri seakan menatap Sukma, seperti tidak senang dengan apa yang telah Sukma lakukan. Sial, apa mungkin dia mampu menampakkan wujud pada senja hari? Jangan-jangan dia termasuk golongan jin. Gumam pelan Sukma. Lu ngomong apa Sukma? Celetuk Mang Soleh memalingkan pandangan Sukma. Gak apa-apa Mang, lagi ngelamun aja. Ketika pandangannya kembali mencari sosok kakek-kakek berbaju hitam yang seperti menatapnya tadi, sosok itu kini telah berganti dengan patung Teletubbies yang catnya mulai kusam mengelupas, lama tidak terawat. Perjalanan pulang mereka di senja menjelang malam. Omblong derek tidak mampu melaju cepat. Setiap ijakan gasnya hanya membuntuti antrian dalam kemacetan. Alhasil mereka baru tiba di bengkel pukul setengah 9 malam. Dengan segera Sukma dan Mang Soleh saling membahu, menurunkan rantai dari geretan yang menarik mobil rongsok di belakang. Kegiatan mereka terhenti dengan kedatangan Pak Lek nasi goreng yang tidak biasanya sampai masuk ke area dalam bengkel. Mau kemana Pak Lek? Tegur Sukma. Ini Nang, mau ngasih pesanan nasi goreng si kakek. Katanya kalau udah jadi, minta dianterin masuk ke dalam bengkel. Tutur Pak Lek nasi goreng sembari menunjukkan sebuah bungkus kresek di tangannya. Kakek, loh, Pak Lek kan sudah lama jualan di sini. Semua yang tinggal di dalam bengkel ini masih bujang muda, ucap Mang Soleh. Namun Sukma masih berpikir logis. Mungkin tukang urut yang dipanggil si bos buat ngurut kaki Narto lagi Mang. Pak Lek juga baru lihat dia sih. Cuma dia harap tuku, ya Pak Lek layani. Sek. Nah, ikut si kakeknya. Kek, ini nasi gorengnya, ucap Pak Lek yang mulai berjalan perlahan menuju barisan tumpukan mobil paling belakang. Sukma segera memalingkan pandang, menatap ke arah yang dituju Pak Lek berjalan. Pak Lek, berhenti. Seketika Pak Lek berhenti. Sosok kakek berbaju hitam yang berdiri di ujung barisan lorong tumpukan mobil perlahan mengangkat kepalanya yang tertutup topi caping. Kini sedikit terlihat wajah tanpa mata dan hidung. Pak Lek nasi goreng seketika terpaku. Tubuhnya bergetar hebat hingga menjatuhkan bungkusan nasi di tangannya. Sukma segera berlari menghampiri. Dengan doa yang diusapkan ke wajah Pak Lek, membuat Pak Lek kembali tersadar. Ayo Pak Lek, kita segera pergi, ucap Sukma yang langsung merangkul Pak Lek, berjalan agak cepat menuju bangunan toko. Mang Soleh yang lari terbirit-birit lebih dulu. Brak, ia membuka pintu dengan kasar dan terburu. Lek, kenapa lu? Tegur Mang Otong yang kaget dan bertolak pinggang. Mang Soleh hanya diam terkulai mengatur nafas. Tanpa sepatah kata pun yang terucap, tidak berselang lama Sukma menyusul masuk dengan merangkul Pak Lek nasi goreng yang nampak lemas. Lah, ini ada apa sebenarnya? Tanya Mang Otong yang kebingungan. Bos, tolong pintunya cepat ditutup dulu, ucap Sukma yang merangkul Pak Lek nasi goreng berjalan masuk. Mang Otong pun segera menutup pintu. Ada apa sih kalian ini? Datang-datang kayak dikejar setan, ucap Mang Otong yang semakin kebingungan. Betul bos, setannya ikut sampai ke bengkel kita, ucap Mang Soleh yang mulai bisa bicara terbata. Waduh, gua akan suruh kalian derek mobil, bukan setannya. Duh, kumaha atuh ini jadinya, ucap Mang Otong kepusingan. Aku yang mendengar keributan dari ruangan toko segera memaksakan diri bangkit berjalan dengan sedikit menyeret kaki kiri yang masih sedikit terasa agak sakit. Pak Lek kan ngerokok, bakar satu rokoknya terus lempar keluar toko, nanti juga itu juruk pergi, ucapku yang menghampiri memberi saran. Loh, apa iya yo? Zaman sekarang setan aja ngerokok, tanya heran Pak Lek. Namun Sukma menggelengkan kepalanya dan langsung menyela. Kedatangannya kali ini karena ini tok, ucap Sukma dengan mengangkat tangan, menunjukkan sebuah bungkusan plastik hitam yang ia bawa. Segera ku hampiri dan kubuka bungkusan plastik yang dibawa Sukma. Ini tanah kuburan. Lu bawa dari mana tanah ini, Suk? Ucapku dengan tangan yang menggenggam tanah merah kering dan seekor serangga dari dalam kresek yang dibawa Sukma. Perumahan itu kemungkinan besar berdiri di atas bekas tanah kuburan tok.
Nampaknya ada sesuatu yang membuat mereka marah. Aku setuju dengan apa yang Sukma ucapkan. Karena adanya hewan jangkrik madam, serangga yang hanya hidup dan berhabitat di dalam tanah makam. Duk, duk, duk. Gedoran-gedoran keras di pintu. Pak Lek nasi goreng beserta mamang-mamangku mereka terperajat kaget, mengkerut segera bersembunyi di balik etalase toko. Duh, gimana ini Suk? Apa kita lawan saja? Namun Sukma hanya terdiam dengan bibirnya yang bergetar tidak henti membaca doa. Sedikit membuatku khawatir. Tidak biasanya Sukma seperti ini. Cukup lama sampai akhirnya gedoran itu terhenti dengan sendirinya. Cukup lama suasana hening terjadi. Ku coba untuk memastikan kondisi di luar toko. Mengintip dari sela jendela. Kosong, hanya hamparan mobil-mobil rongsok yang bertumpuk di antara gelap malam. Brak! Jendela toko terbanting membuka ke dalam. Membuatku yang sedang mengintip ikut terhantam dan terpental. Sial! Ucapku sembari mengusap darah yang mengucur dari hidung. Angin cukup kencang berhembus membawa serta daun-daun kering masuk ke dalam toko. Sebuah sosok yang awalnya samar melayang dari kiri lubang jendela. Perlahan menampakkan keutuhannya. Kini jelas sosok kakek-kakek bungkuk bertopi caping. Walau sosok itu tidak memiliki mata, namun wajahnya seakan mengarah pada bungkusan kresek yang dibawa Sukma. Bau bangkai ikan yang teramat sangat mulai menyeruak menusuk hidung, membuat kami semua hampir muntah dibuatnya. Segera Sukma meraih bungkusan tanah makam yang ia bawa. Sedikit memutar-mutarkan bungkusan itu. Sosok Aden-Aden itu wajahnya terus mengikuti setiap gerakan dari bungkusan yang Sukma pegang. Nampaknya memang sosok itu menginginkan tanahnya dikembalikan. Sukma berjalan, perlahan setelah hampir dekat, ia melemparkan bungkusan itu ke arah sosok Aden-Aden yang menampakkan diri pada daun jendela yang terbuka. Ger! Ucap nyirung sosok Aden-Aden itu. Brak! Jendela kembali tertutup membanting sendirinya. Sejenak semua orang hanya diam dengan saling melempar pandang satu sama lain. Seakan semua hati saling bertanya, apa ini sudah aman? Sebuah jawaban nyata mulai terlontar dari Mang Otong. Aduh Sukma, kalau tahu cara ngusirnya bukannya dari tadi, tegur Mang Otong. Tadinya selain kubawa untuk memastikan, tanah itu juga akan kita pakai untuk masuk ke sisi lain di mana kesadaran Rahma masih terbawa di sana, ucap Sukma. Setelah lu teliti tadi, apa tidak ada cara lain, Suk? Tanyaku. Ada, cuma lebih beresiko. Kita harus kembali mendatangi area blok perumahan itu. Kita harus mencari di mana titik tanah petilasan Mbah Duyut itu berada. Intinya tanah itu, tutur Sukma. Jangan buang waktu, Suk. Kita datangi ke tempat itu sekarang. Jangan sampai berlarut. Apakah kamu tahu apa yang mereka inginkan? Alasan dibalik ini semua apa? Apa juga strategi yang lu punya dari kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi? Apa sudah kita persiapkan semuanya itu? Tanya Sukma. Otakku yang memang masih kosong tentang cara mengatasi urusan perkara ini hanya mampu membuatku menggelengkan kepala. Tindakan gegabah hanya akan menimbulkan masalah yang lebih besar toh, pungkas Sukma. Urusan kali ini sungguh sulit, membuat aku dan Sukma gelisah dalam berpikir. Begitu banyaknya bangunan yang sudah berdiri di area tanah itu, sedangkan kami harus cepat dan segera menemukan letak titik tanah petilasan Baduyut. Belum lagi banyaknya para penghuni bungkusan kain putih lusuh yang pasti akan mengganggu pencarian kami. Lamunanku dan Sukma terhenti setelah teguran pelan dari Pak Le. Maaf Ninang, kira-kira sudah aman belum ya kalau Pak Le keluar? Pak Le malam ini mau langsung pulang saja, tanya Pak Le yang menyela. Aman Pak Le, ayo saya antar sampai ke gerbang, ajak Sukma. Sebelum Sukma dan Pak Le mulai berjalan keluar, aku segera menyela menghentikan langkah mereka. Tunggu Suk, bagaimana dengan mobil rongsokan yang lu tarik dari perumahan itu? Ucapku menghentikan langkah Sukma. Sejenak Sukma terdiam dan berpikir. Untuk bisa menembus tempat di mana tanah petilasan, sepertinya tidak. Tapi benar juga saran lu Tok, harus kita teliti juga. Siapa tahu ada sedikit penerawangan di sana yang mungkin berguna. Setelah mengantar Pak Le sampai di gerbang, Sukma segera menggendongku agar lebih cepat bisa sampai di mobil rongsokan itu. Setelah kami duduk, Sukma mulai membaca doa dan mengusapkan tangannya bergantian ke wajahnya dan ke wajahku. Sudah, ayo kita tidur. Lah kok tidur Suk? Udah meremaja, nanti juga kita sampai, ucap Sukma yang sudah mengambil posisi meringkuk senyaman mungkin. Aku segera mengikuti mengambil posisi berbaring. Aneh, mata ini langsung begitu berat terasa, rasa kantuk yang sangat langsung mendera. Des.
Samar menjadi keras, suara bising mesin kontraktor mulai terdengar. Aku mulai kembali membuka mata. Nampak para pekerja proyek pembangunan lalu lalang di tanah yang mulai hampir rata menjadi lapangan. Suk, di mana kita? Sepertinya ini di awal pembangunan perumahan itu toh. Nampaknya juga kehadiran kita tidak berlaku di sini. Kita perhatikan saja apa yang akan kita dapat. Beberapa orang pekerja bergerombol dari dua sudut yang berbeda. Mereka semua mengenakan rompi dan helm yang sama khas proyek berwarna kuning. Nampak masing-masing dari gerombolan itu berlari tergesa, menghampiri seorang pria berpakaian kemeja yang sedang mengawasi pembangunan di pinggiran sisi tanah lapang ini. Pak, tolong Pak Mandor, ucap tergesa dari gerombolan pertama. Ada apa lagi kalian kesini? Jawab pria berpakaian rapi yang mereka panggil Mandor itu. Anu Pak, pohon beringin besar di ujung kanan sana, ketika kami potong, pohon itu mengeluarkan darah Pak. Beberapa orang tiba-tiba meracau. Mereka kesurupan dan menyerang petugas lain yang sedang bekerja Pak. Tutur salah satu pekerja dengan terbata. Sama Pak, kami pun kesulitan untuk menggilas habis gundukan makam di ujung kiri. Bulldozer selalu mogok setiap akan melibas gundukan tanah makamnya. Apa kita gali dan pindahkan saja makamnya? Salah satu pekerja dari kelompok satunya. Nampak raut wajah si Mandor seperti menegang. Setelah sejenak ia berpikir, Ki Mali, kesini cepat, teriak si Mandor. Tidak lama seorang pria tua dengan pakaian koko serba hitam lengkap dengan ikat kepala, nampak pakaian khas dukun. Ia datang menghampiri si Mandor. Iya Den bagus, ucap pria tua berjanggut putih yang kami perkirakan dukun itu. Ki, cepat tangani gangguannya. Saya harus cepat menyelesaikan pembangunan ini, perintah si Mandor. Dukun itu pun segera berjalan mengitari tanah yang sudah hampir sempurna membentuk lapang. Dukun itu berjalan dengan nampan kemenyan di tangannya. Sesekali ia merapal mantra dan melempar bunga-bungaan di setiap sudut yang mengalami masalah. Sudah Den bagus, pekerjaan sudah bisa dilanjutkan kembali, ucap si dukun. Kalian tunggu apa lagi? Cepat semuanya kembali bekerja. Tidak usah dipindahkan makam-makam itu. Terlalu banyak memakan biaya untuk membeli lahan pengganti pemakamannya. Toh mereka itu sudah mati, nggak bakal bisa hidup lagi untuk berdemo. Sudah, ratakan saja semuanya, teriak si Mandor pada seorang operator mobil bulldozer. Baik bos. Operator itu pun segera menyalakan mobil bulldozer perata tanah. Ia menggilas gundukan-gundukan makam yang berjajar hingga rata menjadi tanah lapang. Stak. Tiba-tiba tempat ini menjadi gelap seperti lampu yang mati. Tok, bangun, ucap Sukma yang menepuk pipiku. Pantas saja banyak sosok gentayangan. Jasad dan kerangka di tanah makam itu tidak dipindahkan. Perumahan itu benar-benar utuh berdiri di atas tanah pemakaman. Tapi tanah petilasannya di mana ya? Apa lu tadi lihat, Suk? Sukma menggeleng pelan. Tidak Tok, gue juga nggak lihat bentuk apalagi letak tanah petilasan yang kita cari. Namun hanya itu yang bisa kita dapat. Sebaiknya kita masuk untuk beristirahat di kamar. Kita pikirkan lagi besok, saran Sukma yang mulai membopongku berjalan perlahan kembali masuk ke dalam toko. Keesokan harinya kaki kiri yang mulai kuat berjalan. Namun karena rasa gelisahku, aku mondar-mandir ke sana ke sini, tidak jelas arah. Mang Otong dan Mang Soleh pun dibuat bingung dengan kelakuanku. Duh, jadi khawatir gue. Itu anak jadi gila, ucap Mang Otong sembari memperhatikan tingkahku. Narto gak bisa membawa diri bos. Dia terhanyut dengan rasa khawatir yang belum ditemukan solusi penyelesaiannya, jawab Sukma. Kamu bantulah Sukma. Kalian kan adik kakak, cuma beda bapak sama ibu doang. Masa gak kasihan lihat adiknya jadi stres gitu, ucap Mang Otong. Saya gak mau gegabah bos. Ini bukan arwah penasaran. Yang kita hadapi sekarang perwujudan dari sosok yang lebih kuat dari itu. Tapi saya kenal satu orang yang mungkin sedikit paham. Dia pernah menjadi guru pembimbing di tempat saya dulu menimba ilmu, tutur Sukma. Ya sudah, cepatlah ke sana. Apa salahnya dicoba? Gua khawatir sama ponakan gua satu-satunya. Noh, lu semua pada lihat, si Narto mulai ngacak-ngacak tong sampah. Bisa bener-bener gila lama-lama, ucap Mang Otong yang khawatir. Sukma pun segera menghampiriku yang sedang memilah-milih sampah pada tempatnya. Cukup Tok, mau lu acak-acak juga, gak bakal dapat jawaban di situ, ucapnya yang menarik tanganku. Mau kemana kita Suk? Tanyaku yang keheranan karena Sukma menarik dan mengajakku berjalan sampai keluar area bengkel. Kita sowan dan berkonsultasi ke tempat guru pembimbing gua dulu. Iya,
Tapi tunggu bentar ya, gua ambil tas dulu. Ucapku yang bergegas masuk kembali untuk mengambil tas. Ketika aku berpapasan dengan Mang Otong, ku gesekkan ibu jari dan jari telunjuk menunjukkan gestur minta uang. Lah, emang kudu bayar pakai duit tok? Kata si Sukmawan, itu guru pembimbingnya. Ya masa dia mintain duit konsultasi? Tanya Mang Otong. Konsultasinya gratis, Mang. Ya masa kami mau jalan kaki ke sononya? Bisa turun bero sampai sono. Setelah mendapatkan uang buat ongkos, aku segera berjalan agak cepat, kembali menghampiri Sukma yang menunggu di gerbang bengkel. Namun di sela-sela kami menunggu bus, kulihat seseorang anak muda keluar dari konter pulsa Rahma yang tertutup. Suk, itu Vicky. Jangan-jangan Rahma udah pulang, Suk. Ayo kita tanya. Ucapku yang penasaran. Aku dan Sukma pun segera menyeberang guna untuk menanyakan kondisi Rahma. Sesaat sebelum Vicky menaiki ojek motor pangkalan yang ia panggil. Tunggu, Vic. Om Narto sama Om Sukma. Apa Rahma udah pulang, Vic? Apa dia baik-baik aja, Vic? Belum, Om. Malah sekarang Mbak Rahma dibawa ke rumah sakit. Badannya semakin panas. Saran dokter harus dirawat. Ini saya disuruh ayah ambil pakaian ganti buat Mbak Rahma. Ucap Vicky sembari menunjukkan bungkusan yang ia bawa. Mendengar penuturan Vicky, aku semakin gelisah dibuatnya. Segera kutanya alamat rumah sakit dan nomor kamarnya. Ayo Suk, cepat kita sowan. Siapa tahu ada pencerahan. Bakal gue lumat nanti malam. Si aki-aki bongkok itu. Kesalku yang semakin menjadi. Sebelum kami berpisah dengan Vicky, Sukma sempat menitip pesan untuk disampaikan pada ayahnya agar tidak dulu kembali ke rumah mereka sampai mendapat kabar lebih lanjut. Vicky nampak mengerti dengan pesan yang dititipkan Sukma. Anak muda itu kini berlalu pergi bersama si Amang ojek melanjutkan perjalanan menuju rumah sakit. Seiring Vicky yang berlalu, tidak lama berselang datanglah bis yang kami tunggu. Sekitar 2 jam perjalanan, kami sampai di terminal tujuan. Dengan tidak membuang waktu, Sukma segera mengajakku mengitari area terminal yang cukup besar dan ramai di hari yang menjelang sore ini. Kang Dayat, tegur Sukma pada seorang bapak penjual somai gerobak yang mangkal di bawah pohon pembatas terminal angkot dan bis. Kamu Sukmawan, tumben baru mampir. Ada angin apa ini? Datang gak kasih kabar dulu? Jawab Kang Dayat. Iya Kang, maaf, sedikit urgent dan terburu. Oh ya, Kang, kenalin, ini teman saya namanya Narto. Tapi kalau malam jadi Narti. Ucap Sukma sedikit bercanda. Sialan lu Suk, nyamain gua sama si predator Narti berkelamin ganda. Ucapku kesal sembari menyalami Kang Dayat. Sukma pun segera menceritakan tentang permasalahan yang sedang kami alami. Oh, aden-aden ya. Kalau untuk dimusnahkan rasanya sulit. Harus benar-benar orang yang mempunyai karoma yang tinggi untuk melawannya. Tapi kalau hanya untuk merebut kembali kesadaran teman kalian, mungkin kalian masih bisa. Tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Apalagi kulihat keakraban kalian. Pasti kalian akan saling menjaga satu sama lain. Tutur Kang Dayat. Syukurlah, apa Akang bisa ikut membantu kami Kang Dayat? Akang bukan bujangan lagi. Anak Akang masih kecil. Terlalu beresiko di posisi sekarang untuk kembali turun gunung. Sejenak Kang Dayat berpikir. Kamu tunggu dagangan Akang sebentar ya. Akang mau ambil sesuatu yang bisa kalian pergunakan nantinya. Ucap Kang Dayat yang segera bangkit melangkahkan kaki berjalan perlahan, meninggalkan kami dan gerobak jualan somainya di terminal. Cukup lama kami menunggu sampai ada beberapa orang yang datang untuk membeli. Untung saja Sukma sebelum bergabung denganku, ia sempat berjualan somai jadi tidak sulit menggantikan tugas Kang Dayat. Akhirnya Kang Dayat yang kami tunggu-tunggu datang juga. Ini, kalian bawa ini. Hembuskan asapnya di sekitaran tanah kuburan itu. Kalian pasti akan menemukan di mana letak tanah petilasan yang kalian cari. Ucap Kang Dayat sembari memberikan sebatang rokok lintingan berukuran besar dan secari kertas. Sukma pun segera meraih dan membaca secari kertas yang diberikan Kang Dayat. Sedikit kucuri pandang, seperti tulisan Arab gundul. Bisa kamu baca baitnya kan Sukmawan? Tegur Mang Dayat. Sukma mengangguk kecil seakan mampu dan mengerti membaca setiap hurufnya. Kang Dayat, kalau begitu saya izin pamit. Rencananya kami berdua akan langsung menuju tanah itu. Ucap Sukma sembari mengantongi sebatang rokok dan kertas yang diberikan Kang Dayat. Bentar Suk. Kang Dayat, boleh saya minta sesuatu lagi nggak Kang? Sepertinya cuma itu yang bisa saya bantu. Jawab pelan Kang Dayat. Minta somainya Kang, saya belum makan dari pagi. Ucapku yang memelas memegangi perut yang sedikit bunyi keroncongan. Bikin malu aja lu tok. Walah, iya,
Sampai lupa saya nawarin kalian makan. Ya udah, saya buatkan. Punya saya nggak usah pakai pare ya Kang. Hidup saya udah pahit. Udah minta, nawar, malah curhat lagi lu. Sela Sukma yang mungkin sedikit malu karena tingkahku. Bodoh amat, jika Sukma kesal dengan kelakuanku, aku sih lebih baik malu ketimbang lapar. Ujungnya si Sukma juga ikut-ikutan makan. Makan itu malu, gumamku dalam hati. Selesainya dengan urusan perut, kami segera berpamitan untuk kembali berbalik menuju Parung. Perjalanan sore menjelang maghrib menggunakan bis semakin membuat perjalanan begitu lamban terasa. Kami hanya sedikit melirik dari jendela bis ketika melewati jalanan depan bengkel tercinta tempat kami bekerja dan tinggal. Kami dikejar waktu untuk bisa sampai dan menyelesaikan perkara ini sesegera mungkin. Pukul 7:30 barulah sampai di Pasar Parung. Tepat di bawah pohon beringin besar simpang jalan, aku dan Sukma turun. Kami harus mencari akses untuk melanjutkan perjalanan ke arah perumahan yang dituju. Kami sempat menawar beberapa tukang ojek, namun setelah aku ucap tujuan, mereka menggeleng tidak mau dengan alasan kawasannya sepi rawan begal. Kayaknya kita harus nyari tumpangan truk pasir, Suk. Akses ke sana tidak ada kendaraan umum di jam malam. Cukup lama kami menunggu, akhirnya ada juga sopir truk pasir yang mau membawa kami ikut serta menumpang. Itu pun setelah jurus andalan yang aku keluarkan, yaitu jurus memasang muka melas. Mas-masnya orang baru ya? Kok bisa kemalaman dan kehabisan angkot begini? Tanya Pak sopir truk. Oh enggak Pak, kami nggak tinggal di daerah sana. Kami cuma mau main ke rumah saudara. Nanti kami turun di jalan yang ada gerbang perumahan AL. Jawabku yang membuka alamat tujuan. Perumahan AL? Apa masih ada yang sanggup tinggal di sana? Tanya si Pak sopir kaget. Ada Pak, ya tapi itu tinggal saudara saya satu-satunya yang tinggal di sana. Saran saya cepat-cepat pindah deh. Bahaya, berani-beraninya membangun rumah di atas tanah kuburan keramat. Tutur Pak sopir terkejut. Bapak sepertinya tahu banget soal tempat itu Pak. Bukan tahu lagi, saya itu dari kecil asli warga kampung sekitaran situ. Pas pembangunannya pun saya sempat beberapa kali dapat objekan nganter pasir ke situ. Serem. Sampai sekarang kalau terpaksa harus pulang tengah malam begini, saya mendingan muter. Jauh dikit gak apa-apa ketimbang lewat gapura yang banyak setannya. Jadi kita nggak lewat sampai depan gapura itu dong Pak? Tanyaku kembali. Nanti di pertigaan depan saya nyimpang kanan. Kalian bisa lanjut saja jalan kaki lurus. Paling sekitar 500 meteran sampai di gapura perumahan itu. Kalau boleh saya kasih saran, mending kalian kembali pulang saja. Datang lagi besok pagi. Di sana berbahaya. Apapun yang Pak sopir ucap tidak membuat nyali kami gentar. Memang sedari awal kedatangan kami untuk memasuki bahaya di dalamnya, guna untuk mengembalikan kesadaran Rahma. Jangankan perumahan angker, samudera tanpa tepian pun akan aku selami untuk Rahma. Sesampainya mobil truk pasir ini berhenti di pertigaan jalan gelap. Kami ucapkan terima kasih dan segera turun. Segera aku dan Sukma berjalan perlahan, jalanan yang gelap dan sepi. Aku segera membuka ransel dan mengeluarkan sebuah senter untuk sedikit memberikan cahaya pada gelapnya malam. Tumben banget lu pinter Tok. Gue itu cuma kurang yodium, bukannya bodoh permanen. Kembali kami berjalan perlahan. Senter yang sesekali cahayanya aku edarkan terlihat kiri dan kanan jalanan ini dipenuhi rimbunan ilalang dan beberapa kebun bambu. Sesampainya kami berdiri di hadapan gapura perumahan yang kami tuju, sebuah gapura yang catnya mulai mengelupas dan sudah ditempeli sedikit banyaknya lumut hijau menghiasi. Langit malam nampak mengguratkan beberapa kilatan petir. Kayaknya mau hujan Suk. Iya Tok, ayo cepat masuk. Kita fokus dengan tujuan, ucap Sukma mengingatkan. Kami mulai memasuki area perumahan terbengkalai ini. Taman bermain anak yang letaknya tidak jauh dari gerbang menjadi tujuan pertama kami. Sukma mulai meraih dan meneliti tekstur dari tanah di taman ini, sedangkan aku meneliti beberapa patung Teletubbies yang nampak tidak sesuai dengan bentuk aslinya. Siapa sih ini yang bikin patung-patungnya? Jelek amat, masa Teletubbies kurus kayak cacingan gini? Bukannya bikin anak kecil yang main seneng, yang ada mereka sawan ngeliat patung beginian. Namun mata dan tanganku yang memang gatal menelisik area sekitar. Kini cahaya senter yang kupegang memancar lurus, menyoroti sebuah sosok yang duduk berayun pada batang pohon mangga besar. Sosok berkain putih yang sedikit kemerahan samar, dengan rambut panjang terurai, berayun membelakangi kami. Suk,
kuntilanak, Suk. Jangan disorotin ke sana senternya, Tok. Sebisa mungkin kita menghindar dari mereka. Fokus pada pencarian tanah makam petilasan. Tutur Sukma yang meraih tanganku agar segera menurunkan sorot dari lampu senter. Setelah dipastikan tanah dari taman bermain ini aman, aku dan Sukma berjalan semakin masuk mengamati satu persatu bangunan rumah kosong di perumahan ini. Kami sedikit waspada dan hati-hati memasuki satu persatu rumah yang pintunya tidak terkunci, bahkan bolong dan tidak berpintu. Tok, gua cek rumah-rumah yang seberang kiri, lu yang kanan ya. Kita menyebar, biar cepat ketemu tanah petilasannya. Kalau ada yang aneh, langsung saling memberi kabar, saran Sukma pelan. Kami pun segera berpisah. Satu persatu rumah kosong di seberang jalan sebelah kanan kumasuki dengan hati-hati. Berjalan mengendap seperti maling. Ya, biarpun yang menghuni rumah-rumah angker ini bukan manusia, sebisa mungkin jangan sampai berurusan dengan mereka. Tidak lama, serem. Aku segera keluar dan berlari kecil menghampiri Sukma di bangunan rumah seberang. Dodol, ngapain lu lari-lari? Tanya Sukma pelan. Tuker tempat, Suk. Rumah sebelah sono ada pocong lagi bobo. Gak enak gua namunya, jawabku pelan. Oh, ya sudah, sini lu intip dulu rumah bagian gua. Ucap Sukma mengajak aku mengintip dari sela jendela. Duh, kok lebih serem ini mah, tetenya gede banget. Pantas saja si Sukma hanya meneliti dari lubang jendela, tidak sepertiku yang sampai masuk ke dalam. Ternyata dalam rumah yang sedang Sukma teliti, ada sosok nenek-nenek peot dengan payudara seukuran galon mineral isi ulang. Sosok yang sempat kulihat juga sebelumnya. Sosok nenek-nenek itu seperti sedang berjoget. Tunggu, kayaknya sosok itu jalan pelan, cuma keberatan sama neneknya yang gede, jadi seperti berlenggok-lenggok. Mau lu disusuin, diangkat anak sama dia? Tanya Sukma. Oh gak, Suk, bisa mati keracunan gua. Gerimis mulai turun di tempat ini. Seiring gemuruh petir menggurat merobek pekatnya gelap langit, hujan yang kini semakin deras. Kami berlari kecil mencari tempat yang lebih baik untuk berteduh. Sesampainya di sebuah rumah kosong yang tidak ada penghuni gaibnya. Pakai hujan deras lagi, di mana ya kira-kira tanah petilasannya? Tanyaku pelan sembari mengedarkan pandang. Entahlah, Tok, berada di sebelah mana tanah itu. Sebaiknya kita tunggu cuaca agak mereda. Tiba-tiba Sukma menarik tanganku, mengajak berjongkok di balik tembok jendela pintu yang terbuka. Dari jendela tanpa pintu kami bisa melihat jelas keluar. Sosok kakek-kakek bungkuk bertopi caping berjalan perlahan di antara rintik hujan yang turun. Namun bukan jalan seperti biasa. Sesekali sosok Aden-Aden itu menghilang dan muncul kembali, seakan berjalan menghilang zigzag. Begitu cepat sampai sosok itu benar-benar ditelan gelapnya malam di balik ujung perumahan gelap ini. Itu dia si kakek-kakek bungkuk. Kita kejar, Suk. Ucapku mencoba bangkit, namun Sukma segera menarik tanganku untuk berhenti. Tidak, kita tetap sesuai rencana awal. Ingat, dia licik. Mungkin saja dia sengaja mengecoh kita. Hujan malam ini akhirnya terhenti, menyisakan dedaunan dan jalan yang basah. Asap cukup tebal mengepul dari rumah yang kami singgahi untuk berteduh, membawa serta bau kemenyan yang sangat pekat, membuatku mual dan terbatuk. Setelah kulihat ternyata asap berbau kemenyan itu dari rokok lisong yang Sukma bakar. Kok bau menyan gini, Suk, asap rokoknya? Tanyaku yang menutupi hidung. Kang Dayat sepertinya sengaja mencampur bubuk menyan pada rokok ini. Entahlah apa maksudnya. Sebaiknya kita lanjutkan pencarian, Tok, ucap Sukma yang masih mengembuskan asap berbau kemenyan. Di sepanjang menyusuri perumahan gelap ini, aku dan Sukma bergantian menghisap dan mengembuskan kepulan asap dari rokok lisong yang dicampur bubuk kemenyan, membuat beberapa kali kami terbatuk. Nampaknya bau kemenyan dari kepulan asap rokok yang kami hisap ini malah mengundang keluar semua sosok lain penghuni perumahan tanah kuburan yang kami datangi ini. Noh, yang punya rumah pada keluar semua, Suk, ucapku dengan menyenter ke arah beberapa pintu rumah kosong yang kini bermunculan sosok-sosok pocong berkain kafan kusam, meloncat-loncat menuju ke arah kami. Lari, Tok. Baru kami membalikkan badan untuk berlari menjauh, namun langkah kami terhenti seketika. Satu sosok tinggi besar dengan berurutan kain kafan kusam bercampur tanah membuat kami sedikit mendongak untuk bisa melihat wajahnya. Sebuah wajah hitam dengan mata yang putih padam terselip menyeringai dari lipatan moncong kain kafannya. Tukarlah dengan kekayaan kepadaku, ucap menggeram dari sosok pocong bertubuh sangat tinggi.
Sukma segera menarik kaosku. Kami sedikit berlari menjauh hingga kembali mencapai area taman bermain anak. Udah toh, jangan lu isepin terus rokoknya. Udah mual banget gua nyium bau asapnya, tegur Sukma. Lama-lama enak juga Suk, berasa ngeplay gitu, ucapku yang kembali mengisap dan mengebuskan asap rokok bercampur kemenyan. Ah, si muka gile, malah mabok menyan ini anak. Sebuah tawa terdengar pudar. Aduh, kita salah tempat istirahat toh. Ini kan tempatnya si Nyai Engkun yang lu bilang tadi. Kembali suara pelan tawa terdengar. Ah, suaranya jauh Suk, santai dulu, capek banget gua, ucapku yang kembali mengisap rokok berbau kemenyan. Dia kebalikannya toh, semakin suaranya jauh, semakin dekat pula keberadaannya, pungkas Sukma dengan mata yang mencari-cari di atas rimbunan pohon mangga. Aku sedikit mendongak karena rambutku seperti tertepa pelan. Ternyata selai kain putih bercorak kemerahan bergantung membelai di atas kepala. Namun, kain putih bercorak merah padam itu tercium sangat bau amis, bahkan bisa mengimbangi bau kemenyan yang mengepul. Suk, kayaknya itu Nyai Engkun di atas kita deh, ucapku sembari memalingkan pandang ke atas, di mana sebuah kain melambai-lambai pelan tertepa angin. Sial, ayo toh kabur. Kami segera bangkit dan sedikit berlari. Kupalingkan pandangan ke arah belakang. Sosok wanita kuntilanak yang kukira jauh ternyata ia terduduk sedari tadi di atas perosotan anak yang rumputnya sempat kami duduki untuk beristirahat. Dalam sela lari kini mulai terlihat sosok kakek bungkuk dari kejauhan mulai muncul dan hilang, namun arahnya jelas menuju titik di mana kami berada. Dia datang tok, bernegosiasilah dengan cepat, ucap Sukma yang langsung memasang kuda-kuda bersiap. Sosok aden-aden tua itu menggerakkan kepalanya seakan mencermati kami. Apa kakek mau ini? Tanyaku mencoba menyodorkan rokok bercampur kemenyan. Sosok itu seakan mengiyakan dengan gerakan kepalanya. Akan aku berikan, tapi kembalikan juga kesadaran temanku. Des, sosok itu menghilang. Dek. Membuatku terkejut. Ia kembali muncul tepat di hadapanku. Aku terdiam terpaku. Sosok aden-aden tua bungkuk itu menggapai selipan jariku yang terselip lintingan rokok bercampur kemenyan. Ia meraih dan menghisapnya. Asap yang mengepul di bibir sumbing sosok itu begitu pekat, seakan menjadi kabut di perumahan terbengkalai ini. Terlihat sebuah cahaya memantul dari sebuah batu seukuran telapak tangan, batu yang membentuk rupa labi-labi atau kura-kura sawah. Di balik asap rokok yang menjadi kabut menyamarkan sosok tua itu, terdengar suara laki-laki tua yang lebih sedikit jelas. Bawalah pergi dan jangan pernah injak tanahku kembali. Segera kurai batu bercahaya yang tergeletak di hadapanku. Ayo Suk, kita pergi, ucapku yang berlari tergopoh membawa batu seukuran telapak tangan. Sukma segera berlari membuntuti. Tepat di gerbang perumahan, Sukma berhenti sejenak. Ia mengeluarkan kembali secari kertas yang diberikan Kang Dayat dan segera membacanya. Terasa sebuah energi seperti menyelimuti perumahan terbengkalai di hadapan kami. Ini akan menjaga sosok-sosok itu tidak bisa keluar jauh dari lingkup tempat ini, ucap Sukma setelah doanya selesai terlantun. Suk, batunya hilang, ucapku yang terkejut karena kepalan tanganku kini kosong. Batu itu hanya simbol kesadaran. Pada dasarnya kita sudah selesai membawa kembali kesadaran Rahma yang tertahan. Sebaiknya kita cepat ke rumah sakit untuk memastikan. Kami segera berjalan perlahan meninggalkan perumahan yang tersimpan banyak sosok mengerikan di dalamnya. Nampak samar kelipan lampu yang semakin lama semakin mendekat. Ternyata sebuah truk pasir melintas. Kami segera memberhentikan dan minta izin ikut tumpangan. Pak, tolong pak, kami ikut menumpang, ucapku yang mencoba menjegal laju truk di tengah jalan. Kalian itu habis dari mana? Mukanya pada bonyok semua. Jangan-jangan habis kenal begal, tanya si supir truk. Ya pak, kami lagi apes kena begal, jawabku yang sedikit berbohong. Ya sudah, ayo naik kalian, ajak si supir. Dalam perjalanan kami mulai berbincang santai. Jalan itu memang rawan karena masih sepi sekali. Saya antar kalian ke polsek ya, biar bisa membuat laporan pencurian, ucap si supir. Gak usah pak, motor kami juga sudah jelek, terlebih suratnya juga hilang. Takutnya nanti jadi masalah. Kalau nggak keberatan, kami ingin ke rumah sakit depan pak. Oh ya sudah, saya antar kalian sampai rumah sakit. Sesampainya di jalan depan rumah sakit, kami segera turun. Tidak lupa berterima kasih. Mulai berjalan perlahan tanpa mengisi daftar tamu kunjungan. Jelas jam larut malam, kami pastikan tidak akan mendapat izin security. Sesampainya kami melihat seseorang yang tertidur dengan posisi terduduk di bangku pelataran depan pintu sebuah kamar rumah sakit. Paman, ucapku menegur dan membangunkannya. Kalian rupanya, kenapa malam sekali datang membesuknya, ucap si paman yang terkaget bangun. Iya maaf paman, kami habis ada urusan.
Jadi baru sempet. Rama bagaimana kondisinya paman? Sejam yang lalu Rama sudah bisa siuman. Rama juga sedikit sudah mulai bisa berkomunikasi, ucap si paman. Syukurlah, ucapku yang mengelus dada tenang. Begitu lega hati ini kurasa, seakan sudah tidak sabar untuk melihat langsung kondisi wanita tercantik di dalam hati. Sedikit aku intip dari sela kaca yang tertempel di pintu kamar rumah sakit yang tertutup. Masuk aja mas, kalau mau lihat Rama langsung, pintunya nggak dikunci kok, ucap paman Rahma. Baik paman. Dengan penuh semangat kubuka pintu dan segera masuk berjalan perlahan agar tidak mengganggu. Karena kulihat istri dan anak dari paman Rahma mereka sudah terbaring pulas di tikar bawah kamar pasien. Bukan itu yang kutuju, tapi seorang wanita yang berbaring di atas ranjang pasien. Walaupun ia terpejam, namun kurat wajahnya menggambarkan ketenangan. Aku sedikit tersenyum di antara bahagia dan sedih. Hanya doa yang tergetar di kedua belah bibir, berucap syukur tidak henti. Setelah kurasa semua sudah baik-baik saja, kulangkahkan kaki kembali keluar menuju Sukma dan paman yang sedang berbicara di bangku pelataran. Iya paman, jika komplek itu masih steril dan bisa ditinggali, komplek itu harus dibangun dari awal dengan memindahkan semua makam yang terkubur rata di bawahnya. Paman bisa mengajukan ke pihak pengembang. Alasan tempat itu sepi karena kesalahan si mandor yang maruk akan harta. Baik nak Sukma, kami sekeluarga berterima kasih atas bantuannya. Kami juga akan segera mungkin memberitahukan perihal ini pada pihak pengelola perumahan. Untuk sementara, kami akan mengontrak dulu. Kebetulan kan ada sedikit dana dari uang penjualan mobil rongsok, ucap si paman. Akhir dari cerita kali ini, rumah yang nyaman adalah sumber kebahagiaan yang besar. Rumah harus menjadi benteng pertahanan, perlindungan dari kegelisahan dan kekhawatiran. Itulah kenapa rumah akan selalu dirindukan untuk kembali pulang. Selalu waspada dan teliti sebelum membeli atau menempati rumah. Jangan malu untuk bertanya pada warga sekitar seluk-beluk dan asal-muasalnya. Jangan sampai kejadian seperti ini kembali terjadi. Segelintir mafia tanah berani merubah tanah kusir menjadi bangunan rumah. Bahkan sebagian kasus ada juga yang malah mendapat rumah bekas terjadinya pembunuhan. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan untuk cerita lengkapnya nanti teman-teman bisa kunjungi langsung linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.